Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya, Pak. Alhamdulillah hari ini sehat semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, akan lebih baiknya kita mulai dengan pembacaan doa sebelum belajar. Untuk ini, Bapak mintakan kepada Muhammad Irfani untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Anda Irfani, kita persilahkan duduk kembali ke tempat. Semoga dengan pembacaan doa sebelum belajar tadi, pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak akan lakukan, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ya, hadir semua. Alhamdulillah hari ini dapat berhadir semua. Dan masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Ya, tentang kemukjizatan Al-Qur'an. Ya, alhamdulillah anak-anak masih ingat. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian dari kemukjizatan Al-Qur'an? Ya, Ananda Aminah. Sampai dari minggu lalu? Saya, Pak. Ya, apa itu? Kemukjizatan adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, terima kasih Ananda Hamidah yang telah sampaikan tentang pengertian dari kemukjizatan Al-Quran. Kemudian apakah ada lagi yang masih ingat apa? Mukjizat yang paling besar diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran. Ya, contoh mukjizat yang paling besar diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu dalam bentuk Al-Quran. Alhamdulillah anak-anak masih ingat pelajaran yang minggu. Kemudian materi kita hari ini adalah tentang sifat-sifat dari kemukjizatan Al-Quran. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Bapak mengharapkan kepada kalian semua agar kalian dapat mengidentifikasi sifat-sifat kemukjizatan Al-Quran dengan benar. Yang kedua, Bapak mengharapkan kalian dapat mempresentasikan sifat-sifat kemukjizatan Al-Quran dengan baik. Anak-anak, kita masuk ke materi. Sifat kemukjizatan Al-Quran itu tidak bisa dibuktikan kecuali dalam 3 faktor. Yang pertama, adanya tantangan. Kemudian adanya dorongan menangkis tantangan. Yang ketiga, hilangnya segala rintangan. Nabi Muhammad SAW menantang bangsa Arab ini melalui 3 fase. Fase yang pertama, dan Rasulullah SAW menantang dengan seluruh Al-Quran. Itu terdapat dalam surah Al-Isra ayat 88. Yang kedua, kemudian beliau menantang mereka dengan 10 surah Al-Quran. Tetapi kaum kafir Quraisy tetap tidak bisa membuatnya. Yang terakhir, beliau menantang mereka dengan 1 surah Al-Quran tentang analisis tadi kasus di bawah ini. Jadi di mana kasus di bawah ini pada tahun 2016 ada sebuah pesan berantai di WA yang menyebutkan bahwa Al-Quran palsu telah dijual oleh Gramedia dan beredar di sekolah-sekolah. Al-Quran tersebut diklaim palsu. Jadi ada yang mengatakan telah dibagikan Al-Quran palsu ke sekolah-sekolah dengan dalih wakaf Al-Quran. Cek surah Al-Maidah ayat 51 tersebut telah diganti tafsirnya. Yang asalnya berarti pemimpin sudah berganti dengan teman setia. Jadi tugas kalian adalah mendiskusikan tentang artikel benar atau hoax. Silahkan kalian berkelompok. Untuk kelompok pertama dikhususkan untuk laki-laki dan kelompok kedua adalah wanita. Kita persilahkan.
kemudian diskusikan tentang hasil analisis ini, kemudian kaitkan dengan materi kita hari ini. Apakah kelompok pertama ada yang ditanyakan atau tidak ada? Kelompok 2, apakah ada yang ditanyakan atau bagaimana? Kalau tidak ada, kita persilahkan untuk kelompok pertama mempresentasikan hasil diskusinya. Kita persilahkan untuk kelompok pertama yang diwakili oleh Abdul Jalil atau Akbar mempresentasikan hasil diskusinya. Kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Muhammad Ikhwani, Nabil, Jalil, Ramadan, dan Sahan. 1. Dari artikel yang tersebar melalui buku PA tentang berita adanya upaya pemalsuan Al-Quran melalui makna surah Al-Maidah ayat 51. Setelah ditelusuri lebih lanjut, informasi tersebut merupakan informasi yang tidak benar atau hoax. 2. Kemudian Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa terjaga sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup hingga hari kiamat. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang hasil analisis dan diskusi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok pertama yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang analisis kasus, dan kelompok 1 menyampaikan bahwasanya berita tersebut hoax atau tidak benar, dan yang kedua bahwasanya Al-Quran itu benar-benar dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup sampai sekarang. Ya, terima kasih untuk kelompok pertama. Kemudian untuk kelompok kedua, apakah ada tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok pertama atau tidak ada? Selanjutnya kita persilahkan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Kita persilahkan berdiri di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Misna, Salia, Hamidah, Isma, Linda Adijah, dan Amina akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang artikel tersebut. Tidak benar kabar yang menyatakan bahwa telah terjadi pengeditan terjemahan Al-Quran di lapangan ini. Tuduhan bahwa pengeditan dilakukan atas instruksi Kementerian Agama juga tidak dipesong. Menurut Muflis kata Aulia di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 42 kali dan diterjemahkan beragam sesuai konteksnya. Merujuk pada terjemahan Al-Quran Kementerian Agama edisi revisi 1994 sampai 2002 pada Quran Surah Al-Imran ayat 3 yang dapat kami sampaikan tentang hasil analisis dan diskusi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah kelompok pertama ada pertanyaan untuk kelompok 2 atau tidak ada? Tidak. Ya, tidak ada. Jadi dari materi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa Al-Quran palsu yang beredar pada tahun 2016 itu adalah tidak benar. Kemudian anak-anak, selanjutnya Bapak akan membagikan soal. Itu tugas LKPD. Satu soal selesai terus Apakah sudah selesai atau bagaimana?
apakah ada yang dapat menyimpulkan materi hari ini? Ya, Risma. Ya, terima kasih kepada Ananda Risma yang telah menyimpulkan tentang materi hari ini. Kita berikan tepuk tangan. Dimana Ananda Risma menyimpulkan bahwasannya sifat dari kemukjizatan Al-Quran itu ada tiga macam, yaitu adanya tentangan, menjawab rintangan, dan apakah ada lagi yang dapat menyimpulkan tentang materi hari ini? Ya, Mandalin Aziza. Terima kasih kepada Ananda Linda Azizah yang telah menyimpulkan, telah menambahkan kesimpulan hari ini, di mana Nabi Muhammad SAW menentang para bangsa Arab dari berbagai macam. Apakah ada lagi yang dapat menambahkan tentang kesimpulan hari ini? Amina. Ya, terima kasih kepada Ananda Aminah yang menambahkan kesimpulan hari ini, yaitu Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari zamannya Nabi Muhammad SAW masih hidup hingga sampai sekarang. Itu adalah kesimpulan yang dapat kalian simpulkan. Jadi Bapak akan menambahkan tentang kesimpulan hari ini adalah bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling besar diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Permainan, di mana dalam permainan ini itu untuk melatih fokus kalian setelah pembelajaran. Apakah sudah masih fokus atau bagaimana? Kalau kalian salah, maka akan Bapak ayo 1, 2, 3. Hitam putih dor Abdul Jalil. Putih hitam dor Sarkane. Hitam putih Nuh Madin. Ya. Terus hitam dor Nabil. Hitam putih. Ya, hitam putih dor Abdul Jalil. Putih hitam dor Bisma. Ya. Ternyata Ananda Risma mempunyai kesalahan. Seharusnya hitam putih. Jadi pertanyaan untuk Risma, mukjizatan Al-Quran yang terbesar diberikan kepada Nabi Muhammad SAW itu apa? Ya, Al-Quran. Terima kasih kepada Ananda Risma yang sudah menjawab pertanyaannya. Demikian briefing kita hari ini. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu tentang perbedaan kemukjizatan Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya. Kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Ya, terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran hari ini. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan yang baik disengaja ataupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.